Halo, jumpa kembali di channel saya kali ini. Mengenang Karel Wilhelmus Danurico S.H. Waktu terus berlalu. 1000 hari telah berganti. Tepatnya tanggal 19 Agustus tahun 2023. 100 orang berkumpul di Kapel Santo Ignatius, Jalan Surya Dharma, Blok BJ nomor 13, Jati Asi, Bekasi, untuk mengikuti misa mengenang sosok Karel Wilhelmus Danurico S.H. Ekaristi Kudus mengenang sosok kelahiran Pagal, Flores, Nusa Tenggara Timur tahun 1944 itu dipimpin Romo Dioses Roy Lise yang adalah pastor mahasiswa asal Keuskupan Agung Ende. 2 orang putri almarhum Karel Danurico, Imelda Rosalia dan Tresia Danurico, memberikan kesaksian yang sama. Sosok Karel Danurico adalah penyabar, penuh kasih sayang, yang selalu memberikan perhatian kepada mereka. Berikut laporannya. Saya yakin kita mendengar bacaan ini dengan baik. Karena saya yakin itu ada sesuatu yang besar di kita. Tadi dikisahkan bahwa ada orang lumpuh. Kemudian orang lumpuh itu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Yang bawa orang lumpuh itu ada 4 orang. Dari antara ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, yang menceritakan kisah ini, cuma Injil Markus yang kita dengarkan tadi, itu yang menyebut dengan jelas jumlah orang yang menggotong orang lumpuh, 4 orang. Jadi saya berpikir agak seimbang ya, kalau kita angkat 4 orang berarti 1, 2 di depan, 2 di belakang. Kalau cuma 3 orang bisa pincang. Nanti orang lumpuh yang kita gotong itu bisa jatuh. Tetapi untuk saya, satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama, itu yang dikatakan oleh Markus, bahwa orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena imannya siapa? Imannya orang. Kadang-kadang kita bisa keliru. Kita berpikir orang lumpuh itu percaya pada Tuhan Yesus. Tidak. Markus tidak menceritakan demikian. Markus dengan jelas dia katakan bahwa melihat iman mereka, melihat iman 4 orang tadi, Yesus berkata kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Bukan melihat iman orang lumpuh, bukan. Melihat iman 4 orang, Yesus berkata kepada orang, iman yang seperti apa? Iman yang digambarkan dengan jelas. Mereka mengangkat orang lumpuh. Yang pertama, mereka menggotong, mereka membawa ke depan pintu, tetapi karena belum sesak, lalu mereka membongkar atap rumah, lalu mereka menurunkan. Itu iman 4 orang. Karena mereka yakin bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, maka mereka tetap berjuang. Mereka tetap teguh pada iman keyakinan. Dan ternyata benar, iman mereka itulah yang kemudian membawa keselamatan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari iman yang terkasih, apa pesan untuk kita yang masih bersiaran untuk anggota keluarga kita semua? Markus mengajak kita untuk mengambil bagian menjadi salah satu peserta dari ke-4 orang. Apakah mau pikul tamu yang bagian depan atau bagian belakang? Tapi kita diajak untuk menjadi salah satu dari ke-4 orang itu yang bisa menggotong, membawa sesama kita kepada Kristus, membawa pada kebaikan, membawa pada keselamatan dengan cara kita masing-masing. Entah itu ada di dalam rumah,
keluarga, dalam komunitas, di tempat kerja kita masing-masing. Itulah tugas perutusan yang diwaktakan oleh Markus David. Sama seperti saya yakin ya Omar, sama seperti almarhum, dia telah berjuang untuk menjadi salah satu peserta yang bawa tanggung, untuk mengangkat mungkin istri, anak, cucu, membawa mereka semua pada keselamatan dan kebaikan. Yang sudah dia perjuangkan. Maka kita semua dipanggil sebagai murid Kristus untuk membawa sesama kita kepada kebaikan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Papa itu nggak suka beda-bedain anak, jadi mungkin kesan aku sama adek sama kakak tuh pasti hampir sama. Papa itu memang gentleman kalau aku bilang. Orang gentleman tuh bukan yang kayaknya gagak, keker gitu. Tapi gentleman itu memang benar-benar gentle. Gentle itu kan lembut. Lembut, gentleman, lelaki yang lembut. Jadi dia tuh yang ngajarin kita anak-anak perempuannya, justru dia yang ngajarin kita itu kasih sayang, bahasa kasih, lewat kata-kata, even lewat sentuhan. Jadi kami anak-anak perempuannya itu dapat pelukan papa, dapat kata-kata kasih, I love you tuh papa tiap hari. Setiap kita tidur, apa kita pergi, sampai kami SMA kuliah kita di Jogja, pasti kalau kita mau pergi tuh dia peluk, bilang I love you. Yang mungkin itu malah kebalikannya, mama nggak pernah bilang ke kita I love you sama sekali, dan dia nggak bisa. Jadi bisa kami anak-anaknya bilang I love you ke mama, dia nggak bisa balik, aku cinta kamu, saya nggak bisa. Jadi bahasa kasihnya mama bukan ngomong I love you. Jadi kami dapat kelembutan itu justru dari papa. Dari papa. Oke. He's the real gentleman kalau buat aku, pasti buat adikku, buat kakakku sama. Dan dia selalu ada, itu betul. Even kita lagi marahan, kalau ada ulang tahun atau acara-acara, dia pasti yang ada. Dia datang. Dilaksanakan misa 1000 hari kepergian Opa Ayel Wilhelmus. Kita ikuti perbincangan dengan putrinya yang saat ini hadir di Jakarta. Mbak Tetes, apa kesan terhadap Bapak dan yang lain? Silakan. Sosok yang buat sekeluarga. Saya dengar tidak memberikan harta yang banyak, tetapi nilai-nilai. Bisa dipegas kembali apa yang ditinggalkan, artinya nilai rohani ditinggalkan oleh Papa. Yang paling utama yaitu jangkar keluarga kami, yaitu NTT. Oke. Nanti Tuhan tolong. Itu adalah warisan yang paling berharga yang Opa kasih ke keluarganya, bahwa segala sesuatunya, karena kita orang Flores, orang NTT, nanti Tuhan tolong, jadi semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Mbak Tetes, ingin saya ketahui, kenangan bersama Papa apa yang paling teringat dalam kehidupan, baik sebelum menikah maupun sesudah menikah ini? Ternyata ya Kak, setelah dalam perjalanan, Papa itu selalu punya waktu untuk kita ngobrol, kita bicara. Sering sekali, sangat sering sekali, saya sama Papa itu jalan berdua, entah jalan pagi. Dulu waktu masih kecil, nemenin dia ronda. Pas kita sudah tua, saya sudah dewasa, kita jalan pagi, olahraga bersama. Di situ kita selalu bicara apa aja diceritakan. Jadi momen yang paling berharga adalah orang ayah sangat berbicara dengan anaknya, punya waktu untuk kita ngobrol bersama, itu paling berkesan, yang sangat penting buat ya, tadi ungkap dua pribadi, satu sangat, satu Tete.
Kak ini hidup rumah tangga ketika batin hidup berkeluarga dan melihat ini menjadi pedoman kehidupan berkeluarga batin. Iya, papa dan mama ada dua culture yang berbeda. Tuhan izinkan untuk satu. Di papa di taman, mama kalau bilangnya Cina cantik, dua dan ini untuk perjalanan pasti tidak senang karena banyak sekali suka antara dua di dua budaya, dua karakter sangat belak belakang sangat berbeda yang berbeda. Tapi pernikahan Tuhan izinkan kita bisa mau bisa semua atas izin Tuhan, atas berkat Tuhan, kata yang dilakukan Tuhan tidak dibicarakan oleh manusia. Meskipun dari tempat yang berbeda, dasar yang berbeda, pribadi yang berbeda, Tuhan izin untuk disatukan. Kita mengalami sebagai Katolik, Tuhan akan kita sampai akhir. Baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Tresia dan Rektu dengan pada saat ini. Terima kasih dan sampai ketemu kembali. From the Lord.